Rata-rata kalau kita tidak terjun langsung, saat pengisian itu ramai orang yang mengisi. Berbondong-bondong Berbondong mengisi. Tapi saat nanti pembongkaran lebaran haji atau gimana, itu namanya kalau kita tidak terjun langsung, harganya kita dipermainkan oleh calo. Nah, pedagang gitu. Jadi kalau kita terjun langsung, kita bisa pilih bibit yang bagus, yang unggul. Terus kita jualnya pun tahu pasaran, tahu teman. Jadi bisa boleh dikatakan bisa untung. Bisa untung ya? Ya. Nama saya Sugiarto, di alamat Wayareng, RT 3, RW 02, Kecamatan Mataram Baru. Mataram Baru? Iya. Oh, di Mataram Baru. Di peternakan ini kurang lebih totalnya sempat jatuh bangun kurang lebih 2 tahun. Kalau dulu dari saya jadi TKI, waktu jadi TKI di Taiwan, saya tanpa memegang usaha ini saya percayakan sama orang selama 1 tahun. 1 tahun, alhamdulillah jatuh bangunnya kurang memuaskan hasilnya, Pak. Hasilnya. Terus tahun kedepannya saya pegang sendiri dan sambil usaha breedingan. Iya, breeding. Lama Mas di Taiwan? Ya kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Iya. Nah, itunya karena apa ya? Ya rasa ingin mandiri punya biar layaknya seperti orang lah ya, karena mungkin orang tua kurang mampu juga nekat rantau guys. Golek modal Mas Indin. Golek modal? Iya, golek modal ya, karena kita usaha itu ikut alur di kampung. Oh gitu ya, kan kalau alur di kampung itu mayoritas kebutuhannya apa, kita harus bisa usaha yang prospeknya kemungkinan bagus atau boleh katakan juga bagus gitu loh apanya. Mas Sugi sendiri dulu memulainya pertama menginvestkan modalnya berapa? Dulu kurang lebih 50 buat isi kandang. Iya. Belum kandangnya ya? Iya, belum kandangnya. Berarti kita sudah ada hitung-hitungan sebelum kerja ini? Sudah ada hitungannya. Nah, ya mungkin setiap bisnis ada kalkulasinya. Iya, kalkulasinya bos. Ya karena kalau usaha peternakan istilahnya kita jatuh bangunnya, kita beli kambing kemahalan pun kita pelihara, kalau perempuan bisa beranak itu pun dikatakan rugi juga, kemungkinan besar nggak ada gitu. Kemungkinan kecil mungkin kematian atau sakit bisa, tapi kalau kayak breedingan itu pasti berkembang. Iya, berkembang dia. Jadi lebih ke sana masuk jenengan? Ya, ke breeding atau pengepokan lah adanya. Jadi ini ceritanya katanya jenengan dulu pernah drop perekonomian. Ya. Kenapa Mas? Bisa ceritakan itu sharing-sharing buat teman-teman itu. Drop perekonomian mungkin saya pribadi itu kan bukan asli orang Wayareng. Oh iya. Iya, saya aslinya orang Lampung Tengah, Punggur, Kirayu, Dusun 5. Ya, jadi di sini termasuk warga baru. Kurang lebih saya di sini tinggal di sini setelah pulang jadi TKI kurang lebih 2 tahun. Paling dulu tentang kesehatan. Kalau bisnis ya tidak sesuai harapan. Nah, apa itu Mas? Ya kalau kesehatan mungkin dari keluarga pribadi mungkin kurang sehat, namanya juga orang pasti ada sakit, sehat, senang, susah, sedih, bahagia dan kalau tentang bisnis mungkin tidak sesuai harapan, kita penjualnya tidak memenuhi target. Nah, kambing atau apa? Iya, kambing. Kambing juga. Iya. Pernah merasakan itu? Pernah Mas, soalnya saat kita mengisi bok-bokan itu waktu itu kambing lagi kan. Oh, jantanan. Ya, jantan itu rata-rata kalau kita tidak terjun langsung, saat pengisian itu ramai orang yang mengisi. Berbondong-bondong mengisi. Tapi saat nanti pembongkaran lebaran haji atau gimana, itu namanya kalau kita tidak terjun langsung, harganya kita dipermainkan oleh calo. Nah, pedagang gitu. Jadi kalau kita terjun langsung, kita bisa pilih bibit yang bagus, yang unggul. Terus kita jualnya pun tahu pasaran, tahu teman. Jadi bisa boleh dikatakan bisa untung. Untung ya? Ya, prospeknya bagus.
pengebokan itu kalau untuk ngisi emang mereka suka Mas ya? Iya, kalau saat dia pengambilan pasti tidak sesuai harapan. Namanya kalau kita beli pasti banyak yang jual, kalau kita jual kita harus cari pembeli. Itu pentingnya kita harus terjun ya terjun langsung ya ke lapangan. Sama untuk marketing. Ya marketing. Ya kendalanya pasti ada lah Mas ya. Mungkin kita dari ngomongin soal peternak, mungkin dari makan peternak. Nah makan itu kan kalau peternak zaman dahulu Ya. kita tiap hari ngarit Mas. Nah, jadi kalau tiap hari ngarit, kalau kita pelihara sekitar, kalau ini penuh 50-an pasti nggak ada waktu untuk yang lain. Nah kita punya konsultasi istilahnya, indukasinya kita siapkan bunker atau tong gitu. Jadi pakan, ya? Iya untuk pakan, buat tandunan pakan. Jadi nanti kalau kita punya kesibukan lain atau emergensi, ya, kita bisa bongkar itu pakan buat kegiatan kita, mendukung kegiatan kita. Jadi beda Mas sistem Ya, zaman dulu. Ya, zaman dulu Mas, sekarang beda. Kalau saya pribadi kerja 1 minggu mungkin kalau kapasitas kambing 30 ya. Ya. 1 minggu kita cari pakan mungkin boleh katakan 2 bulan minimal 1,5 bulan 2 bulan istirahat. Iya, kita bisa kerja yang lain. 1 minggu kerja. Ya, 1 minggu. Nah, itu ya kita manfaatin dari limbah. Ya, limbah mungkin kayak jungle atau boleh katakan jenjet. Ya. Kalau dari fermentasiannya ya, kita mungkin belinya dari cuman onggok, kita campur dengan mungkin ramuan yang lain seperti mineral, ya, tetes seperti itu. Nah itu kita fermentasi buat makan dari pagi sampai siang. Kalau sorenya penghijauan kalau kita pun mau. Kalau mau aja. Kalau mau, kalau enggak ya kita bongkar bunkernya pun bisa. Tujuannya kalau kita dari cuaca kurang mendukung Mas, contoh hujan. Ya. Kalau kita saatnya hujan, kapasitas kandang banyak, nggak mungkin kita akan cari dalam 1 hari untuk kasih makan itu kan. Oh gitu ya. Nah tujuannya kita punya bunker, stok pakan, kita pun tetap bisa kerja yang lain. Saatnya hujan pun kumpul keluarga masih bisa. Loh, berarti jenengan ini masih ada kerjaan lain Mas? Ya masih Mas. Nah, enggak sibuk dengan peternakan? Enggak. Dengan kandang segini? Enggak. Ya kalau kandang dikhususkan mungkin pagi hari sebelum ke ladang, bahasanya kerjaan yang lain itu cukup 1 jam saja Mas. 1 jam? 1 jam sebelum berangkat ke ladang, nanti pulang setengah hari udah efisien balik lagi kandang, nggak apa-apa. Oh, gitu. Untuk saat ini pekerjaan jenengan apa Mas? Yang pasti perkebunan Mas. Perkebunan ya? Ya ini cuman boleh dikatakan ya sampingan tapi tekunin Mas. Sampingan tapi ditekuni. Iya, kita beli breedingan. Ya. Sekarang buat beli breedingan yang harganya masuk akal atau bahasanya terjangkau. Kita kalau laku ya kita dijual, kalau enggak kita tahan, ambil dari peranakannya seperti itu. Ya, gitu. Kita ambil yang bagus-bagus buat breedingan, peranakan itu. Ya, kita tuh dari orang gimana ya? Orang desa, Mas. Jadi orang desa tuh dulunya waktu kecil ya kerjanya ngarit ke sawah gitu. Jadi walaupun di sana di luar negeri negaranya maju ya suatu saat pasti kembali ke negara kita, kembali kumpul keluarga seperti itu di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa peternakan sendiri jadi pilihan jenengan? Ya karena hobi. Hobi ya? Hobi selain hobi bisa dikatakan menjiwai Mas. Oh, menjiwai. Iya. Mas itu di sana ada bandotnya gede Mas. Iya. Kita cek Mas. Itu berapa Mas? Berapa juta Mas ngambil? Ini ambilan harga 43 Mas. 4.300.000. Iya. Sebesar ini. Iya. Nih. Jantannya. Iya. Berarti setiap breeding itu dibutuhkan jantan. Iya, jantannya kita pilih yang bagus supaya peranakannya juga bagus. Orang pun beli belum jadi peranakan masih bunting pun tahu pejantannya bagus. Jadi untuk prospek kedepannya itu bagus Mas. Oh, itu gitu. warna. Ya karena breeding itu selain menghasilkan juga apa ya Mas ya? Untungnya bisa berlipat-lipat Gitu ya? Iya. Bukankah katanya kalau breeding itu boros makan Mas? Ya sebenarnya kalau kita tekunin sama aja lah Mas. Gitu. Iya. Tapi kan, dari sisi bisnis Mas, menguntungkan mana? Kalau bisnis ya gimana ya?
kurang lebih sama Mas. Sama ya. Cuman waktu perputarannya itu kalau kita bisnis senangnya kumpul sama temen. Oh gitu. Nah ya kumpul sama temen, banyak sharing dan tahu pasaran harga seperti itu. Tapi kalau breeding kan kita tiap hari mungkin tekunin tentang peternakan saja Mas. Mas, dengan sistem pakan seperti yang jenengan miliki saat ini, Iya. iki cara bahasa Jawanya apa nyucuk Mas? Yo alhamdulillah cocok Mas. Gitu ya. Iya. Kita bisa apa ya? Dari segala sesuatu bisa diolah Mas. Oh, Dari gitu. kotoran, dari pakan, walaupun pakannya itu sebagian kita beli pun masih ketemu Mas. Iya. Iya. Ini jenengan bahan pakan beli semua. Tidak. Ya, sebagian, Oh, sebagian. sebagian. Ya, sebagiannya kita bisa cari kok. Oh, gitu. Karena kawasannya kan perladangan, Mas. Ya. Kemudian jenengan kalau untuk pengolahan kuhi atau kotoran hewan ini seperti apa Mas? Kita kotoran hewan kita kelola dan kita udah kontrak sama petani yang Petani. berkebun pisang gitu kuhinya. Jadi berapapun ada kotoran hewan dia siap menampung. Tergantung jumlahnya banyak atau tidak. Tapi kalau untuk harga sendiri bagaimana Mas? Kalau harga tergantung Mas ya, tergantungnya kalau cuman khusus kotoran hewan kering satu karung itu saya buat bahasanya upah capeknya itu pekerjanya hargai 30.000 sampai 30.000. tempat. Iya, sampai tempat. Kalau ambil sendiri masih bisa kurang. Tapi kalau udah ada campuran pupuk kimianya atau sesuai dengan permintaan, tergantung campuran pupuk apa, kita bisa cukup. Oh, kalau ada penambahan-penambahan. Ya, penambahan kayak penghancur jamur, Ya. terus mungkin dolomit, mungkin bisa Harganya dicampurkan. berbeda. Ya, beda. Soalnya itu pun kita beli. Oh, berarti jenengan melayani itu juga Mas? Iya. Mas, apa sih Mas yang jenengan pandang di dunia peternakan? Apakah ada peluang-peluang bisnis yang lain selain peternak aja? Karena ada sih Mas ya. Nah, gitu. Iya. Kemudian Mas, dengan kondisi yang saat ini Lampung Timur ya, Ya. musim penghujan, Mm-mm. ada nggak kendala dalam beternak? Biasanya kan ya namanya nyawa kan? Iya, ya Nah. kalau kita juga sediain obat-obatan gitu kan. Yang pasti makan kita siapin bunker Mm-mm. itu untuk cuaca, untuk Antisipasi. apa? Ya. Kalau obat-obatan mungkin kalau terjadinya pilek atau mungkin apa ya? Kayak cacingan gitu kita siapkan obat yang kurang bagus gitu aja. Mas, dalam satu putaran Ya. bisa dikatakan kalau per tahun atau per bulan jenengan Hmm. untuk menghitung keuntungan. Iya. Kalau dalam kapasitas berapa deh? Ya, satu bulan atau berapa aja? Satu keuntungan bulan. jenengan. Yang pasti ya kalau ditekunin itu usaha gajinya nggak kalah sama orang berdasi gitu aja lah Mas. Gitu ya. Iya, sama UMR ya dapat lah, lebih dari UMR lah bahasanya. Dan ini Lebih sudah. dari UMR. Tapi menurut jenengan, Iya, peternak ini menjanjikan nggak Mas? menjanjikan, sangat Prospeknya menjanjikan. bagaimana? Prospeknya bagus itu. Istilahnya buat prospek dari penjualan juga dari lingkungan masyarakat banyak yang terkena. Terus dari penjualan juga ada pemasaran. Ya. Juga perawatannya pun juga mudah. Kalau Betul. kita nggak mau nyimpen banget tiap hari mau sibuk ngarit juga bisa. Saya dapat informasi tentang jenengan. Katanya jenengan ini produksi produk pakan sendiri. Iya Mas. Itu hanya untuk pribadi, kebutuhan pribadi atau penjualan? Kita siap penjualan juga siap pribadi. Oh. Intinya kalau ada yang mau pesan kita siap buatkan. Gitu. Nanti di konten berikutnya akan kita buatkan cara pembuatan pakan yang jenengan produk Mas ya. Iya. Dan buat teman-teman, buat kalian yang ingin tahu ya pakan yang diproduksi Mas Sugi seperti itu, tunggu konten berikutnya dan harganya berapa, jual per kilonya, jatuh harga berapa nanti ada. Jadi buat kalian yang ingin beli nanti akan saya cantumkan di nomor video itu, tapi di konten berikut. Mas Sugi, Ya. kalau untuk pemasaran sendiri jenengan ini mengalami kesulitan nggak? Alhamdulillah nggak Mas. Soalnya beternak kambing ada pasarnya. Ya. Kalau di Lampung setahu saya kalau beternak kayak yang besar hewan seperti sapi kan nggak ada pasaran Ya. gitu. Kalau kambing kan terjangkau Mas gitu loh. Harganya. Iya, harganya terjangkau. Kaum bawah menengah ke bawah pun bisa mampu kebeli gitu. Berarti ini jadi apa namanya pemikiran jenengan ya.
kenapa milih kambing? Iya, seperti itu, Mas. Soalnya loyalitasnya peternak kambing itu sangat menjanjikan. Oh iya. Ah, TKI yang di luar negeri, mungkin dari Korea, Jepang, Hong Kong, atau Taiwan dari mancanegara, semangat mengumpulkan rezeki di luar negeri, semoga sukses, pulang, bisa wira swasta minimal, bisa usaha sendiri. Kita di sini nggak usah ikut kerja sama orang, punya usaha sendiri, seperti itulah, minimal seperti itu. Salam sukses buat DNI. Cayo. Ayo, oke. Cayo. Mas, terima kasih atas Ya. bincang-bincangnya. Semoga informasi atau sharing kita ini bisa mengedukasi teman-teman, Ya. khususnya teman-teman yang masih muda kerja di Taiwan. Ya. Nanti pulang bisa ngambil apa ya, jalan seperti jenengan. Ya, amin. Sukses lah. Sukses buat jenengan juga. Semoga usaha dan peternakannya berkembang biak jadi barokah buat keluarga. Amin. Terima kasih Mas, Ya. saya undur diri, mohon pamit. Kedepannya saya akan kesini lagi untuk meliput bagaimana jenengan membuat pakan fermentasi Iya. dan marketingnya seperti apa. Oke. Oke Mas. Kasih, ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Sugi, seorang mantan TKI. Jadi gemerlapnya kota di mancanegara tidak merubah sifat atau tidak merubah sikap. Bagaimana sih kembali ke negara sendiri, berbisnis, bermandiri, kemudian menciptakan lahan usaha untuk sebagai lahan bisnisnya. Dan peternakannya adalah sebagai pilihan hidup untuk sebuah usaha. Buat kalian yang masih di luar sana ingin mencari kerja, silakan ambil cerita ini sebagai edukasi positif. Dan kalian yang baru bertemu dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, komen, dan share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.